Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ji, sehat Ji? Sehat. Tadi rame itu ya, rombongan Malaysia berapa orang tuh? 8. Bukan 8 ya? 8 orang. Kan tadi kayaknya ada 2 mobil deh. Kan ada yang tadi ada anaknya Mang Haji Ujang, Billy. Mungkin ada tambah-tambah. Tapi kalau rombongan Malaysianya 8 orang. Rame ada Datuk Razak. Datuk Razak bin Sakaran Dandai dari Sabah. Ada Wakil Talkin Ustadz Saifuddin bin Mauluf. Itu dari Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Ada Haji Najdi Bakir, putranya Pak Guru. Suki. Sama Haji Zakri dari Kedah. Sama Ustadz Amir. Ustadz Amir itu belajarnya di Thailand. Gitu. Sama tadi 2 ada berapa asisten. Ada yang dari Terengganu ya, ada yang dari lain-lain lah. Alhamdulillah. Tadi ngelanjutin nih Ji, terima kasih nih ente setelah nyambut rombongan Malaysia nih bisa hadir untuk UBUM. UBUM itu umat bertanya, Ustadz menjawab. Iya. Ini sering kebolak Ji. Ustadz bertanya, umat menjawab. Kalau gitu kan jadi. Tapi sebelum aneh nanya-nanya Ji. Iya. Aneh ngeliat ente postingan di grup. Mohon doanya nih berangkat menuju Suralaya. Karena mau ada sidang proposal untuk tesis. Tesis. Jadi ente ini kuliah S2 di IAILM. Ambil jurusan apa Ji? Magister Ilmu Tasawuf. Oh, Magister Ilmu Tasawuf. Udah masuk ke semester berapa nih Ji? Sekarang semester 4. Kemarin waktu berangkat itu lagi persiapan sidang proposal. Iya. Alhamdulillah barokah karomah Abah lancar gitu. Apa Ji membuat ente ingin melanjutkan studi di Suryalaya? Di IAIN? Ya pertama sih gini ya, kepengen juga sih tercatat sebagai alumni Suryalaya. Jadi bukan hanya klaim secara mulut ya. Bukan hanya murid rohani tapi juga alumni sivitas akademikanya gitu. Alhamdulillah kan ada kesempatan ya. Waktu itu juga sudah nanya sama direktur pasca sarjana, saya kan dari teknik telekomunikasi ya, saya bilang boleh nggak? Boleh, ternyata kan alhamdulillah. Jadi ada kesempatan, pertama karena ada kesempatannya. Oke. Nah, kemudian juga memang tujuannya juga ya pengen tetap belajar lagi kan, belajar lagi. Setelah belajar lagi juga kemudian memperluas pintu-pintu dakwah. Oke. Kan dengan kita mengupgrade diri kita, paling nggak ada ijazah kita S2 ilmu tasawuf, paling nggak kalau kita hal-hal yang sebelumnya kita dibatasi oleh batasan administratif gitu ya. Misalnya kalau kita di pemerintahan, instansi-instansi itu biasanya kalau kita yang dijadwalkan untuk bisa berdakwah di sana tuh minimal S2. Oh gitu. Paling nggak kita ya punya kesempatan untuk memperluas cakupan dakwah, niatnya begitu. Ente kan dari teknik elektro ya? Iya, peminatan telekomunikasi. Ini ke Magister Ilmu Tasawuf. Ini kan ujung ke ujung nih katakan gitu. Ada kesulitan nggak? Bukan sulit. Ada tantangannya apa nih Ji? Kan gini, bisa jadi ada ikhwan lain di berbagai daerah nih Ji. Mungkin dia backgroundnya manajemen, mungkin dia backgroundnya sosial atau bagian apapun juga. Tetapi dia ingin memperdalam aspek ketasawufan khususnya ke Suryalayaan ya. Nah itu tantangannya apa Ji? Untuk biar gak ketinggalan gitu. Ya sebenarnya sih karena memang IAIN membuka kesempatan yang seluas-luasnya ya bagi kader mubalik ya. Sehingga tadi batasan administratif seperti itu yang walaupun kelihatannya kan beda jurusan nih. Tapi ketika saya sudah nanya ke direktur pasca sarjana, silakan saja termasuk jurusan apapun boleh. Dan luar biasanya kuliahnya bisa dilakukan secara online. Oke. Mungkin kalau offline Anda juga susah. Mudah, ya? Mesti bolak-balik Jakarta, Suryalaya, Bekasi, Suryalaya. Karena online ya, maka itulah yang menjadi kemudahan lah. Gitu. Jadi yang jadi tantangannya yang penting kita ini aja, artinya kita konsisten aja. Jadi menyediakan waktu selama 2 tahun itu ya artinya kalaupun ada kegiatan yang selama ini misalnya ada jadwal-jadwal manakib yang biasa ya ditinggal dulu. Berbenturan ini gitu. Kita kuliah dulu gitu. Kalau pas offline-nya itu pas kapan biasanya? Kan nggak mungkin selalu online 100%. Offline itu kalau untuk kuliah murni online. Termasuk ujiannya pun murni online. Ya. Tapi kayak misalnya kemarin praktek-praktek ibadah
ziarah. Maka kita dengan para teman-teman mahasiswa tuh yang selama ini gak pernah ketemu kumpul bareng tuh di kampus. Nah, itu yang pertama. Kedua pertemuan kemarin nih sidang proposal. Jadi kalau sidangnya offline, termasuk nanti sidang tesisnya juga offline gitu. Gitu ya. Oke. Berarti ini ente udah semester 4 ya? 4. Berarti gak lama lagi nih. Minta doanya. Mudah-mudahan sidang munakosahnya atau sidang tesisnya 28 Agustus selesai biar bisa wisuda pada tahun ini juga. Dapat momen 120 tahun Suryalaya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Minta doanya. Amin insyaallah. Gitu. Nah ini Ji, satu lagi Ji sebelum kita masuk ke umum, agak panjang juga gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Ji, berarti nih kan di Suryalaya ini walaupun kita dulu backgroundnya untuk lanjut ke magister ya, background itu umum, nggak ada itu bisa berarti ya? Bisa. Dan ada kemudahan online. Nah, ada pertanyaan juga nih kemarin ngobrol sama beberapa teman-teman juga Ji. Ada nggak sih kemungkinan IAILM itu buka kampus misalnya, apakah di Jakarta maupun ada di beberapa kota? Kadang kan tetap aja online bagus. Kalau bisa ada tatap muka kan jauh lebih. Kampus jauh gitu ya? Kampus jauh. Info-info dari Ordal ada nggak tuh Ji? Dulu sih kan pernah ada ya pembicaraan yang termasuk ya Kiai Wafi kan pernah ada menggagas gitu ya. Cuma untuk realisasinya saya nggak tahu sejauh mana persiapannya. Memang pernah dengar juga ada rencana-rencana ingin bikin kampus jauh ya di Jakarta. Tapi kapan realisasinya saya belum tahu. Tapi yang jelas sekarang pun ya luar biasa dengan online saja itu udah memudahkan luar biasa. Karena dosen-dosen juga tetap serius walaupun online. Dan level-levelnya ada yang profesor, doktor, iya kan profesornya ada. Sering ada dosen tamu juga dong ya? Ada dosen tamu juga pernah dari Singapura begitu. Nah, jadi ada dosen tamu. Jadi walaupun online tapi perkuliahannya serius. Iya. Setelah selesai magister ilmu tasawuf lanjut kemana lagi? Ya diaplikasikan dulu ilmunya. Mudah-mudahan ada kesempatan juga kalau dapat beasiswa lagi mau ngambil S3. Oke. Jadi ini teman-teman TQI News ini kalau ada yang ingin memperdalam, ingin lanjut lagi memperluas wawasan ketasawufan, nanti langsung aja lah hubungi IAILM. Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah. Oke ya. Nah ini baru sekarang hubungi nih Ji. Tadi belum ya. Agak panjang juga tapi gak apa-apa. Tapi kan masih satu rangkaian. Nah Ji, ini ada kemarin aneh ketemu, bukan kemarin beberapa yang lalu ketemu Ikhwan juga. Dia sudah mengamalkan zikir. Dari mengamalkan zikir ini tumbuh mahabbah. Keyakinan yang begitu kuat terhadap kemursidannya, terhadap mursidnya, gurunya dengan pangasabah lah gitu kan. Di satu sisi. Dan dia sangat meyakini memang amalnya Teken Pontren Suryalaya ini benar-benar bisa bukan hanya menenteramkan, tetapi membuat dirinya tuh ke arah lebih baik. Jadi sampai muncul dan gue jadi perasaannya seperti dia emang tarekat ini yang the best. Best of the best mursid gitu kita ini memang yang ini. Itu kalau pasnya itu muncul gimana? Padahal kan di satu sisi ada ada mursid banyak juga beberapa. Iya. Ada juga tarekat-tarekat lain juga banyak. Iya. Apakah ini berarti gue menafikan atau dianggap kultus gitu ya? Atau dianggap kultus gitu kan? Iya. Aneh diem, aneh minta ente yang jawab. Masya Allah. Nanti kalau dapat jawabannya aneh sampein ke orang. Nah perasaan-perasaan itu yang muncul itu perasaan yang normal atau sesuatu yang berlebihan gitu Ji. Gitu, menganggap hanya tarekat mah yang paling the best, mursid ini yang benar-benar sempurna gitu Ji. Gimana Ji? Pertama kita posisikan dulu ya, ini adalah sebuah keyakinan yang keyakinan yang bahkan memang harus ada di batin setiap murid. Tapi sekali lagi keyakinan ini letaknya ada di batin seorang murid. Bahkan bagian daripada adab murid kepada gurunya. Bahkan termasuk adab pertama. Kan sering dengan Jejen menyampaikan dari banyak adab di dalam kitab Anwarul Qudsiyah, adabnya banyak. Dipereslah sama pengarsawa Jejen hanya menjadi 24 nazom saja, ya syair-syair. Nah, dari 24 nazom ini maka yang nomor 1 nazomnya adalah yakinuka bi anna syehoka mursiduka. Yakinlah engkau ya bahwa keyakinanmu bahwa syekhmu itu adalah mursid pembimbing jalanmu menuju kepada Allah. Jadi memang
Adab pertama di dalam Thariqah, ya termasuk dalam kitab Anwarul Qudsiyah ini bahwa seorang murid itu harus yakin bahwa gurunya itulah wasilah utama yang menghantarkan dirinya kepada Allah. Tapi ini sekali lagi letaknya di dalam batin. Keyakinan ada dalam batin. Dalam ya? batin. Dan ketika dia berinteraksi dengan murid-murid Thariqah lain, ya maka janganlah keyakinan dalam batin ini diekspos dengan menganggap wah guru saya kan yang best of the best, begitu. Ini mulai jadi masalah nih. Ini yang bisa. Karena setiap murid-murid Thariqah pasti juga akan menganggap keyakinannya sama. Bagi mereka gurunya adalah best of the best, begitu. Ya jadi itu pertama memang sebuah adab di dalam Thariqah. Oke. Dan ketika saya lihat lagi, saya melihat ini karena kalimat yakinuka bi anna syahoka mursiduka itu di Anwarul Qudsiyah memang nggak ada teks seperti itu. Jadi itu memang hasil peresan Wak Jejen. Dibuatlah nazom seperti itu, yakinuka bi anna syahoka mursiduka. Tapi saya melihat ada beberapa makalah atau poin-poin adab di dalam Anwarul Qudsiyah yang sepertinya itu mungkin yang kemudian diperes menjadi keyakinan seperti tadi itu. Cuma saya nggak hafal teks Arabnya, hanya ingat poin yang pertama adalah seorang murid harus meyakini kesempurnaan syekh mursidnya. Satu tuh. Kedua saya ngebet lagi ada keterangan seorang murid harus yakin bahwa thariqah syekhnya itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu di kitab Anwarul Qudsiyah ya. Tapi terjemahannya begitu ya. Kemudian pada halaman berikutnya lagi ada lagi begini. Seorang murid tidak boleh berubah keyakinan kepada syekh mursidnya. Artinya ketika dia melihat sesuatu, ketika syekh mursidnya misalnya berlakulah dengan sifat kemanusiaan. Kan seperti Nabi kan punya sifat jaiz. Nabi itu punya 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, ya kan? Sifat wajibnya kan yang kita tahu kan seperti sidik, tablik, amanah, fatonah. Sifat mustahilnya lawanannya. Sifat jaiznya hanya satu, bahwa Nabi itu boleh bersifat dengan sifat kemanusiaan. Nabi boleh makan, Nabi boleh tidur, Nabi boleh menikah dan seterusnya. Maka ketika seorang murid misalnya melihat seorang guru dengan sifat kemanusiaan nih, misalnya tertidur. Karena ngantuk misal. Lapar gitu ya. Itu bukan berarti kemudian kita melihat itu cacat rohaninya. Nah murid gak boleh itu berubah keyakinan. Kalau misalnya melihat seorang syekhnya bersifat dengan sifat kemanusiaan seperti tadi. Maka tadi dikatakan keyakinannya gak boleh berubah kepada syekhnya. Atau misalnya keyakinannya kepada gurunya gak boleh berubah walaupun syekhnya sudah wafat. Harus sama. Ketika syekhnya masih hidup dia yakin kepada syekhnya. Nah ketika wafat maka keyakinan harus sama dengan ketika syekhnya masih hidup. Nah ini yang poin yang ketiga. Poin yang keempat yang pernah saya baca kebet Anwarul Qudsiyah itu ada lagi yang keempat itu. Tapi tidak cukup seorang murid hanya dengan mengandalkan keyakinan saja. Artinya kalaupun kita yakin tadi guru kita dalam batin bahwa guru kita ini wali mursyid yang kamil mukamil. Maka guru mursyid kita juga mewarisi hak syafaatnya Rasulullah misalnya. Lalu kita meyakini, berarti kita yakin guru kita punya hak syafaat. Tapi jangan terus kita ngandel. Artinya nggak ngamalin bimbingan guru. Nah ini berarti kan hanya mengandalkan, tidak cukup hanya dengan sekedar keyakinan. Tapi seluruh bimbingannya juga kita laksanakan. Perlu ada mujahadah ya. Mujahadah kesungguhan. Jadi memang kalau dikatakan, bolehkah seorang murid berkeyakinan seperti tadi, bahwa gurunya best of the best. Harus seperti itu. Harus seperti itu. Adabnya. Tapi sekali lagi, letakkan itu di dalam batin. Bukan sesuatu yang perlu diungkapkan di depan umum. Ya, karena bisa salah tafsir. Tapi Ji, tadi ada satu contoh ente bahwa mursyid jangan kita juga berubah sikap ketika melihat mursyid dalam sifat kemanusiaan. Ngantuk, lapar. Nah itu kan jelas memang manusia begitu. Ketika dia hidup tuh butuh makan, dia juga perlu istirahat. Itu kan umum tuh. Nah, gimana kalau kita melihat suatu sifat yang out of the box lah dalam arti kok begini gitu kan. Kalau makan kan lu pernah nih Ji. Mungkin yang bagi kita kok jadi mursyid begini ya. Bisa makan berlebihan. Kok mursyid kok maruk misalnya kayak gitu. Ketawa misalnya berlebihan. Atau mungkin ada ucapan yang kok rada-rada nyeleneh tetapi nggak masuk di akal. Nah itu gimana Ji? Memosisikannya kita melihat seperti itu. Makanya sejak awal
kita juga kan mesti isi horoh kan ketika menjadi guru mursyid kan. Jadi sifat kritis itu memang harus di awal. Kritis tuh, kita berkritis, menetapkan kriteria yang ketat kepada seorang guru begitu ya. Atau memang di awal itu kita sudah mohon petunjuk kepada Allah, ya Allah carikan kepada saya seorang guru yang mursyid kamil mukamil. Sambil kita berdoa juga, ya Allah jangan juga kita bisa melihat aib-aib guru kita. Takutnya kita nggak kuat juga dengan ujian seperti Masya Allah, bah, punten bah. Kita nggak kuat juga dengan ujian seperti tadi ya. Nah, tapi kalau kemudian kita sudah memutuskan ya kita berkhidmat kepada seorang guru, maka sekarang yang dikedepankan adalah adab. Karena kembali tadi ya ada kalanya seorang guru itu terlihat sifat-sifat basyariahnya, ada kalanya tidak sengaja, memang disitulah namanya seorang syekh itu, ada kalanya dia sudah mencapai derajat kamil, ada juga yang dia sedang berproses menuju derajat kamil. Okay. Tapi tetap memang dia tetap bisa membimbing muridnya walaupun juga sedang berproses. Tapi ada kalanya ada juga yang memang beliau sudah di derajat kamil tapi sengaja begitu untuk menguji muridnya. Nah yang repot kan yang uji. Gitu yang repot di situ ya. Ada pembelajaran di situ ya. Kalau memang tadi beliau berlaku seperti itu memang karena karakter dirinya, berarti kan memang beliau sedang berproses kan. Memang disitulah level dirinya beliau ya. Nah, tiba-tiba tidak sengaja terlihat oleh murid. Nah, ini pun kita tutupi dengan tadi bahwa itu wajar. Namanya manusia ada kalanya, ada lupa, ada hilafnya. Tapi yang repot kan kalau menyengaja. Berarti kita gagal menjadi murid. Kalau beliau sengaja ya, beliau berperilaku segitu pengen ngetes sejauh mana keyakinan kita kepada guru. Maka memang amannya ketika melihat seperti itu kita tawakufkan lalu kita serahkan semuanya kepada tawakuf itu Allah. Diam. Sampai nanti ada batas yang misalnya memang benar-benar berulang kali pelanggaran syariat misalnya. Katakan sampai seperti itu melanggar syariat. Gitu ya. Kayak Walid nih berarti nih. Berarti mutasyayih memang bukan syekh. Itu memang syekh palsu. Yang bagaimanapun beliau tutupi seolah-olah ditunjukin seolah-olah soleh bagaimanapun karena karakter belum di makom itu. Betul. Akhirnya terlihat juga. Nah kalau sudah terlihat ketahuan begitu secara syariat bahwa kita memang tertipu, maka lebih baik kita mundur secara teratur. Tapi tentu juga tetap dengan adab yang baik. Begitu. Jadi ini agak sedikit meluas nih Ji. Jadi kalau menurut Ani nih Ji ya, itulah yang banyak berkembang di masyarakat. Yang membuat tuh lihat tuh orang tarekat. Padahal itu kan oknum yang memang ngaku-ngaku katakanlah ya, ngaku-ngaku mursyid, ngaku-ngaku wali atau diaku-aku padahal dia belum nyampe makomnya. Nah ini kan. Ya memang kan sekarang banyak ya fenomena orang ingin belajar spiritual ya secara instan. Lalu tahu harus ada gurunya, tapi terkadang ketika mencari guru itu hanya melihat secara lahiriah, hanya karena punya masanya banyak misalnya, betul. Atau dia terlihat ajaib-ajaibnya. Padahal ketika nanti setelah bergaul, ujung-ujungnya ternyata bukan wali tapi dukun misalnya, kan gitu ada kalanya. Nah, kalau ada UUS ya, UUD, ya, itu biasanya. Kalau dukun aneh senang Dedi dukun. Apa Dian Pramana Putra orang dulu berarti. Iya, produk lama. Nah, jadi balik ke topik kita itu jadi sesuatu keyakinan yang memang cukup dalam kolbu. Dalam hati saja. Dalam kolbu ya benar. Dalam kolbu dan itu nggak perlulah untuk diekspos ya. Nah, itu kan ke pihak luar. Tapi kalau ke internal sendiri sesama ikhwan karena anak suka ada muzakarah segala macam tuh. Kalau dalam rangka kita menyampaikan semacam pembelajaran adab silakan saja. Memang yang berbicara ini punya kapasitas dia sebagai mubalik ya. Dan dia paham arah pembicaraannya justru nanti akan mencerahkan. Bukan malah menyebabkan orang menjadi kultus yang tidak karuan tadi ya, menyebabkan yang mencerahkan. Itu boleh karena bagian daripada adab. Bahwa sebaiknya selayaknya sikap murid itu memang begitu terhadap gurunya. Jangankan di level ilmu tasawuf ya, bahkan di level ilmu-ilmu fikih pun kita kepada imam mujtahid pun harus ada keyakinan yang mantap, ada adab. Kita mesti percaya nih, mesti mengikuti ya dengan sebenar-benarnya. Nggak boleh kita ya untuk kali ini ikut Imam Syafi'i, besok Imam Ahmad bin Hambal, besok jadi nyari anaknya. Loncat-loncat dong. Nggak boleh, nggak konsisten. Hari ini amaliyah tarekat ini. Ya itu kan tarekat berarti tasawuf ya. Kalau tadi dalam fikih aja nggak boleh begitu. Apalagi dalam
Toriko. Ya. Dalam fikih saja, kalau kita sudah memilih misalnya bermadzhab Syafi'i, harus konsisten. Nggak boleh milih nyari enaknya. Makanya Imam Syafi'i untuk membangun keyakinan kepada para murid-murid beliau, para pengikutnya beliau, beliau mengatakan, menurut pendapat saya, menurut pendapat kami, mazhab kamilah yang benar. Namun memiliki kemungkinan salah. Adapun menurut kami, mazhab yang lain itu salah. Namun memiliki kemungkinan benar. Nah ini kan ucapan ini untuk menjaga konsistensi nih. Bahwa pengikutnya, muridnya harus yakin. Tapi juga jangan jadi sombong nih. Tetap harus tahu kita sebagai manusia tetap ada kemungkinan salah walaupun meyakini mazhabnya benar. Dalam hitam ada putih, dalam putih pun ada titik hitam. Begitu. Kira-kira. Siapa yang ngomong ya, gue juga lupa tuh. Ini yang ya. Atau bikin makalah sendiri. Ini baru ingat nih Ji. Tadi kan dia sampaikan, berarti kan ada keyakinan kalau ada musik bahwa musik itu akan menyampaikan ruh kita kepada Allah. Kalau keyakinan ini kan berarti bulat. Berarti nggak boleh dong, maksudnya sampai ada walaupun sedikit ketidakyakinan itu. Ini kan masalah adab nih. Bahwa ketika bertarekat kita harus yakin bahwa guru mursyid kita yang memang akan menghantarkan. Nggak boleh dong berarti ada ruang walaupun sedikit ketidakyakinan yang bisa jadi muncul gara-gara melihat tadi sifat manusiawinya. Sifat-sifat kemanusiaannya atau mungkin sesuatu hal yang nyeleneh. Makanya kan berat di situ. Makanya ada kan para ulama berdoa, ya Allah, ketika dia sudah mantap kepada seorang guru, dia minta ditutup. Allah. Kalaupun gurunya masih punya aib, dia nggak pengen melihat, jangan perlihatkan, hamba bisa melihatnya ya Allah gitu. Ya, karena itu merupakan ujian berat buat murid. Ketika bisa melihat gurunya, khawatirnya nanti menurun keyakinannya. Bahkan kalau perlu jangan sampai terlintas. Padahal sepanjang murid itu punya keyakinan kepada gurunya mantap, walaupun secara makom gurunya ini di bawahnya, tapi karena dia yakin kepada gurunya, ya itu bahkan dia bisa mendapatkan fadilah yang luar biasa. Kan ada kisah yang gurunya menyuruh muridnya berdoa untuk mewiridkan sesuatu, ingin nyebrang, misalnya menyeberang sungai. Lalu dia mewiridkan dengan yakin. Ketika suatu saatnya dibuktikan suatu ngalamin itu, muridnya langsung dengan baca amal tadi jalan di atas air dan ngajak gurunya. Gurunya malah berhenti. Karena gurunya ternyata hanya sebagai pengajaran. Ya, dia sendiri belum pernah ngalamin baca doa ini, dia bisa jalan di atas air gitu. Hanya karena muridnya yakin kepada gurunya, padahal gurunya belum sampai di makom bisa berjalan di atas air. Tapi ada amalan hikmah ini bisa jalan di atas air. Gurunya belum pernah praktek. Muridnya karena yakin kepada gurunya, suatu saat dipraktekin dia bisa jalan di atas air. Jadi gurunya siapa kalau begitu Ji? Kalau model gitu gurunya siapa? Jadi ya tetap itu karena keyakinan murid kepada gurunya, ketaatan dia kepada gurunya. Kan ada kalanya murid itu bahkan bisa melampaui makom gurunya. Gitu. Dengan sebab keyakinan dia kepada gurunya, akhirnya dia bisa melampaui makom gurunya. Tapi ini dalam konteks bukan dalam ilmu ruhaniyah ya. Tapi itulah kekuatan keyakinan murid kepada guru. Jadi begitu. Guru belajar kepada guru lah ya. Kan lama-lama begitu tuh. Saling tawadu. Oke Ji. Nah jadi kembali lagi pertanyaan itu relate kepada adab. Jadi memang ketika awal bertarekat, adab kita kepada guru kita harus yakin penuh. Itu bukan sesuatu yang salah. Dan nanti sesuatu yang memang terjadi dalam batin dan yang tidak perlu di expose lah keluar. Ataupun kalau ke internal itu sebatas untuk pembelajaran atau mungkin sharing sifatnya itu juga saling memperkuat untuk memperkeyakinan ya. Dan itu juga bagian daripada tanda mahabbah. Kan keyakinan seperti itu kan tidak emang kalian pasti ada rasa mahabbah kan. Dan yang namanya mahabbah, yang namanya cinta itu satu-satunya balasannya adalah dia akan terbawa dengan siapa yang dicintai. Dia akan terbawa dengan siapa yang dia cintai. Kan Nabi mengatakan bahwa almar'u ma'aman ahaba. Seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Maka ketika kita mencintai seorang guru yang kita yakini kewaliannya ya. Lalu kemudian dengan rasa mahabbah itu kemudian kita menjadi patuhlah dengan bimbingannya, mengikuti bimbingannya. Kan orang biasanya kalau cinta kan ikut aja diperintah oleh yang dicintai kan. Ketika disuruh apapun kita mengikuti. Maka pasti yang disuruh oleh seorang guru itu amalan-amalan baik, amal-amal soleh, ya, amal-amalan untuk takarub kepada Allah. Maka dengan sebab cinta inilah kita ikut mengamalkan, maka pasti akan terbawa oleh beliau. Sebab cinta bukan sebab karena amalan kita. Bukan sebab amalan. Karena kita mencintai. Mencintai, begitu. Gitu ya. Jadi intinya nih teman-teman, jangan salah mencintai. Gitu Ji.
Kalau kita mencintai yang salah nggak akan nyampe. Karena ada kaidah gini juga, lebih baik salah mencintai pada salah membenci. Gimana itu? Salah mencintai masih terbawa loh. Kalau dasarnya cinta itu kita salah tadi. Ternyata gurunya belum di makomnya, tapi karena dia berhusnuzon, dia kebawa. Yang repot salah membenci. Ya, dia menuduh, oh ini orang gak bener nih, padahal dia orang soleh. Bener. Bukan salah membenci kan. Nah, tapi dalam konteks ini gimana? Konteksnya gimana nih? Salah mencintai, kita akhirnya hidup ini terlena hanyut dalam hal-hal yang sifatnya keduniawian. Akhirnya kita mencintai, misalnya deh ada orang terlalu senang boleh, kan misalnya saya senang nih Ji, aneh senang musik ini segala, tapi sampai mencintai larut akhirnya. Iya, berarti yang cinta memang dia bertentangan dengan syariat intinya. Iya, karena aneh ingat ini Ji, ingat apa namanya kajian ente tuh yang berapa episode lamanya tuh, berapa purnama, bahwa kalau kita kayak mengaitkan ruh AADC, apa ada dengan cinta ya? Ada dengan cinta ya? Berapa purnama itu? Aneh malah belum pernah nonton. Rangga. Puisinya Rangga ya. Aneh belum pernah nonton Ci. Itu kan gitu setelah berapa purnama. Oh gitu ya. Lanjut. Aneh lupa. Intinya apa namanya? Gue benar-benar lupa tadi udah potong. Tadi kira-kira berapa purnama apa tuh? Maksudnya ini Ji. Kok gue jadi lupa? Ya intinya gini Ji, jadi pokoknya untuk orang yang belajar bertarekat, pertama itu jadi adab. Salah satu adab itu adalah keyakinan full. Nih inget nih, dalam kajian ente beberapa yang lalu, dan ente di ini nih, di purnama jadi lupa lagi. Nah ente menyangka ketika kita mengaitkan kolbu kita, kan cinta itu kolbu Ji. Iya benar. Dengan seseorang apapun, kita harus siap menerima limpahan kebaikan dan keburukannya kan. Mengaitkan, kita robito tuh namanya. Robito kan, mengaitkan kan. Kita harus kolbu. siap. Sama kita kadang ke grup band atau mungkin seseorang, kan itu sebenarnya kan kita robito. Kita mengingat dia. Nah, kita harus bersiap juga kebaikan dan keburukannya. Itulah makanya jangan salah mencintai. Benar, begitu maksudnya. Kalau itu baru top. Makolahnya bagus. Makolahnya benar. Okay. Karena salah mencintai gini, kita bukan mencintai kepada figur yang baik maksudnya gitu kan. Gitu. Figur yang buruk ternyata kita cintai habis-habisan di situ padahal kan figur yang buruk. Figur yang itu ya bisa jadi gitu. Begitu ya. Oke. Nah, Ji, thank you nih Ji. Nanti ada satu lagi nih nanti Ubum bagaimana mungkin ada tema nanti selanjutnya bagaimana sikap kita terhadap Ahlul Bait. Ahlul Bait. Bagaimana kan mursyid itu kan ada nih ada. Nanti, Ahlul Bait mursyid ya. Mursyid. Bukan Ahlul Bait Rasulullah nih. Mursyid. Karena lagi rame Balawi soalnya. Itu sudah ada yang bahas deh. Kita bahas mursyid kita. Mursyid aja ya. Iya, bahas mursyid aja jangan ke yang lain-lain. Nah, maksud aneh kan kita juga harus nanti menghormati. Sejauh mana bagaimana menghormati. Bahkan pernah aneh dengar tuh terhadap kucingnya pun. Penjelasannya di Ubum selanjutnya Ji. Ya. Jadi teman-teman silahkan kalau ada pertanyaan nih ke Ustadz Andika, apapun juga terkait dengan amaliyah maupun di luar amaliyah, boleh nanti tulisin komen di di YouTube. Nanti akan kita bahas Ji. Ji, sekali lagi terima kasih Ji. Sami-sami. Mudah-mudahan lancar, ente bisa diwisuda dalam rangka 120 tahun Surelaya. Amin. Kalau perlu bikin spanduk. Alhamdulillah. Pakai gendang kita anak dari Pamoyanan sampai iya. Masya Allah. Oke, terima kasih nih ya. Kita jumpa Ubum episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.